kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sehari sebelum diculik, korban penganiayaan dan pembunuhan anggota Pas Pampres berkomunikasi dengan calon istrinya. Sepucuk senjata api aktif yang ditemukan warga Nagan Raya saat membersihkan kebun diserahkan kepada polisi. Petugas di Dukcapil Aceh Tenggara mendatangi sejumlah sekolah untuk perekaman data KTP bagi pemula. Kasus pembunuhan pelajar sebuah SMK di Aceh Tenggara mulai terungkap. 2 dari 3 remaja yang diduga pelaku dibekuk polisi di tempat persembunyian. Seorang tersangka lain masih buron. 2 pelaku, Salamuddin berusia 40 tahun, warga desa Lawe Rutung, dan seorang lagi berinisial RAK. RAK 17 tahun merupakan seorang pelajar sekaligus teman korban. Keduanya dibekuk di sebuah tempat di Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara. Peristiwa ini berawal ketika seorang pelaku berinisial RAK menggadaikan gawai korban senilai Rp500.000 pada tanggal 21 Agustus 2023. Tidak sampai sehari, korban bermaksud menjumpai tersangka RAK di desa Lawe Rutung untuk menebus telepon genggamnya. Seorang warga Biren tewas dianiaya anggota Pas Pampres di Jakarta. Keluarga korban menuntut pertanggungjawaban negara atas kematian anaknya. Sebuah video penganiayaan dan pemerasan terhadap warga Biren hingga meninggal dunia viral di media sosial. Video viral penganiayaan terhadap Imam Mashkur diduga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Dalam video tersebut terdengar percakapan pria berusia 25 tahun dalam bahasa Aceh menghubungi adiknya agar menyampaikan kepada orang tua mengirimkan uang senilai Rp50 juta karena terus dipukuli. Kasus penganiayaan dan pembunuhan warga Biren terus menarik simpati. Keluarga korban dan warga menuntut keadilan atas meninggalnya Imam Mashkur beberapa waktu lalu. Warga dan tokoh masyarakat pun terus berdatangan ke tempat kediaman orang tua korban. Rumah mendiang Imam Mashkur di Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura tak pernah sepi dari pelayat. Mereka datang dari berbagai kalangan dan daerah untuk mendoakan putra pasangan Mansur dan Fauziah ini. Bantuan pun silih berganti tiba di rumah duka. Kehadiran warga dan tokoh masyarakat sebagai bentuk dukungan moral terhadap kasus kekerasan yang menimpa penjual kosmetik ini. Banjir bandang menerjang wilayah Betung Atuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya pada Senin malam. Akibatnya sejumlah rumah dan fasilitas umum di 4 desa terendam dan rusak. Rekaman video warga memperlihatkan saat banjir bandang menerjang kawasan Betung Atuh. Air bah banjir bandang mengalir dari pegunungan lantaran anak sungai tak mampu menampungnya. Apalagi ditengarai kondisi hutan sudah rusak karena perambahan liar. Banjir bandang ini menyebabkan sejumlah rumah rusak akibat dihantam balok-balok kayu yang terbawa banjir. Bencana ini juga menutup jalan di Desa Merandeh, Blangpuu, Kota Tengoh, dan Desa Babasua. Hujan deras yang mengguyur kawasan Aceh Tenggara menyebabkan sungai meluap dan menerjang permukiman dan fasilitas umum Senin sore. Pemukiman warga Desa Kuta Selung, Kecamatan Lawe Sumur kembali diterjang banjir untuk kedua kalinya.
Namun warga tetap bertahan di rumahnya. Air banjir akibat luapan sungai mengalir deras tak menyurutkan tekad warga menerobos banjir untuk mencari makanan dan beraktivitas. Banjir menggenangi jalan setinggi setengah hingga 1 meter menyebabkan akses warga terganggu. Permukiman dan fasilitas umum seperti masjid dan jalan desa ikut terendam. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Lawe Kinga yang jebol pada banjir sebelumnya sehingga air sungai meluap untuk kedua kalinya. Banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Betong Atuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin malam merusak puluhan rumah dan fasilitas umum. Selain rumah, sejumlah sepeda motor dan peralatan warga tertimbun material banjir. Beberapa fasilitas umum dan rumah rusak parah sehingga tidak bisa dihuni lagi. Akibatnya ratusan keluarga terpaksa mengungsi, sementara yang lainnya memilih bertahan dengan kondisi tempat tinggal seadanya. Beginilah kondisi permukiman ketiga desa usai diterjang banjir bandang. Permukiman warga desa Blang Merandeh merupakan kawasan terparah diterjang banjir dibanding 2 desa lainnya. Sedikitnya 13 rumah rusak berat, bahkan 1 rumah hanyut terseret arus banjir. Banjir bandang yang melanda permukiman di Kecamatan Betong Atuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya membuat warga kapok. Mereka masih trauma akibat banjir yang datang tiba-tiba Senin malam lalu. Suara gemuruh yang menakutkan menyusul bongkahan batu dan balok kayu menerjang pemukiman tak bisa dilupakan warga 3 desa ini. Banjir bandang diduga akibat perambahan hutan yang pernah dikelola sebuah perusahaan sepanjang tahun 1998 hingga 1999. Warga berulang kali menolak kehadiran perusahaan HPH, namun ditelikung perambahan liar yang tak terkendali. Akibatnya perbukitan di kawasan Betong Atuh gundul dan kritis sehingga terjadi banjir bandang yang dialami warga Blang Merandeh dan 2 desa tetangganya. Untuk mempercepat penerbitan KTP bagi warga, petugas Disduk Capil Aceh Tenggara mendatangi sejumlah sekolah. Mereka menggelar perekaman data KTP elektronik bagi pelajar sebagai pemula. Rekaman data KTP dengan sistem jemput bola secara massal ke sekolah untuk memudahkan siswa memiliki KTP. Sistem ini disambut antusias pelajar seperti yang berlangsung di SMA Negeri 2 Kuta Cane. Pemohon KTP pemula atau pelajar minimal berusia 16 tahun. Pemohon hanya perlu menyiapkan fotokopi ijazah terakhir atau dokumen pendukung lainnya. Kepemilikan KTP pemula agar siswa tidak perlu mengurus kartu identitas saat berusia 17 tahun sebagai persyaratan hak mengikuti pemilu 2024 mendatang. Petugas menargetkan 99% pelajar SMA, SMK, dan madrasah aliyah yang tersebar di 16 kecamatan telah memiliki KTP. Kami dari DRK sangat senang dan puas dengan bisa hadir di sini membantu Dukcapil Kabupaten Kota, terutama di Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa? Karena kami melihat Kadis Pak Abdi sangat antusias dan bertanggung jawab. Hari ini adalah kegiatan layanan registrasi kependudukan adalah pelaksanaan program jemput bola di satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan MA. Sehingga pelaksanaan ini kita laksanakan di lokasinya di SMA di luar Kota Cane. Sasaran kita adalah siswa-siswa yang berumur 16 tahun ke atas. Perekaman data KTP sistem jemput bola dapat membantu siswa yang rumahnya jauh dari pusat pemerintahan sehingga gampang mengurus segala administrasi kependudukan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tenggara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.